Shalom untuk kita semua ya teman-teman dimanapun berada. Melalui video ini saya mau membagikan pembelajaran firman dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Tetapi saya akan menerangkan bagian ini dalam terang tema menjadi berkat di dalam Tuhan. Itu temanya ya. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Yahweh ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita, ya. Baiklah teman-teman semuanya. Di awal pembelajaran ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa di dunia kita saat ini ada orang-orang yang ditebus, ya. Tetapi ada juga orang-orang yang menolak penebusan itu. Yang saya maksud dengan orang-orang yang ditebus adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian di dalam Yesus. Sementara orang-orang yang menolak penebusan itu tentu mereka adalah orang-orang yang bukan Kristen. Nah, mereka yang menjadi berkat di dalam Tuhan, topik tadi, orang-orang yang menjadi berkat di dalam Tuhan, ini maksudnya adalah orang-orang yang ditebus, yaitu orang-orang yang terikat di dalam perjanjian. Melalui nas ini tentu yang dimaksud adalah Yusuf sendiri ya, yang adalah orang Israel. Yusuf orang Israel kan? Iya benar sekali. Sehingga teman-teman semua, topik menjadi berkat di dalam Tuhan ini menunjuk kepada Yusuf sebagai seorang manusia yang terikat perjanjian. Ya, seorang yang terikat perjanjian akan menjadi berkat di dalam Yahweh. Sebelum peristiwa ini teman-teman semua, sebelumnya saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakov, mereka karena cemburu, ya, mereka karena tidak tertarik dengan rencana Tuhan terhadap Yusuf, mereka berniat jahat kepada Yusuf. Mereka ada yang berniat untuk membunuh, tetapi akhirnya mereka menjual Yusuf. Nah, sesudah dijual Yusufnya, apa yang terjadi? Ayat 1 katakan kepada kita. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ini keterangannya ya. Kelanjutan ceritanya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir yang adalah pegawai istana Fir'aun juga kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Oke. Di awal ayat yang pertama ini disebutkan keterangan tentang siapa itu Potifar. Potifar dia seorang Mesir, itu yang pertama. Yang kedua dia disebut sebagai pegawai istana Fir'aun ya. Dan yang ketiga dia disebut sebagai kepala pengawal raja. Ini keterangan yang diberikan tentang Potifar. Karena tiga keterangan ini banyak orang yang memahami Potifar ini pasti dia adalah seorang pejabat tinggi di Mesir. Pasti itu ya Potifar ini. Tentang ini teman-teman semua,
saya mau kita melihat kepada ungkapan kepala pengawal raja. Ya, kepala pengawal raja ini juga bisa diterjemahkan sebagai kepala penjaga Fir'aun. Ya, kepala penjaga Fir'aun. Tapi kata Ibrani yang dipakai di sini, ini adalah sebuah kata yang berasal dari kata tefah. Ya, yang berarti apa? Pembantaian. Artinya pembantaian. Slaughter. Seperti itu. Jadi kata ini berbicara tentang kapten daripada para algojo seperti itu ya. Dia adalah seorang kapten dari para pembantai. Artinya apa? Artinya ini adalah orang yang akan mengeksekusi atau membunuh tentara musuh. Orang yang paling bertanggung jawab untuk membunuh sesuai dengan perintah raja. Itu Potifar. Sehingga melalui keterangan ini kita bisa memahami Potifar pasti kenal Fir'aun. Potifar dekat dengan Fir'aun, dipercaya oleh Fir'aun dan selalu menerima perintah. Ya, selalu menerima perintah langsung dari Fir'aun itu sendiri. Dan dalam ayat yang pertama ini Potifar juga disebut sebagai saris. Ya, saris ini artinya petugas atau officer. Dia seorang petugas atau officer. Dan melalui cerita selanjutnya kita menemukan bahwa Potifar ini dia punya istri. Seperti itu. Selanjutnya dalam ayat yang pertama ini keterangan masih diberikan kepada kita. Kita tahu bahwa orang Ismail lah yang sudah membeli Yusuf dan membawanya masuk ke Mesir. Dan orang-orang itulah yang telah menjual Yusuf kepada kapten algojo ini. Potifar namanya. Ayat yang kedua teman-teman semua. Dikatakan dalam ayat yang kedua itu. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Teman-teman semuanya, saya melihat sebenarnya ini adalah situasi yang sulit bagi Yusuf. Menurut saya ini situasi yang sulit bagi Yusuf ya. Yusuf mengalami kesulitan dari saudara-saudaranya. Dan sekarang dia mengalami kesulitan yang baru karena dia dijual kepada kapten tim pengeksekusi seperti itu. Dan dikatakan Yusuf tinggal di rumah Potifar itu sendiri. Apa yang penting mau disampaikan kepada kita di sini adalah teman-teman semua perhatikan baik-baik. Dalam kesulitan yang dihadapi Yusuf ya. Sebagai seorang yang terikat perjanjian dengan Yahweh. Apa yang Yusuf alami? Bagian ini mengatakan kepada kita. Yahweh menyertai Yusuf. Sehingga apa? Dia menjadi seseorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Teman-teman semua, Yahweh was with Joseph. Seperti itu ya. Kalau dalam bahasa untuk kita sendiri, ya, untuk kita sendiri, God with us. Itu situasinya teman-teman. God with us. Ketika saya katakan God with us, kita akan terarah kepada satu istilah yang sangat indah dalam perjanjian baru yaitu Immanuel. Ya, Immanuel. Dan tentang Immanuel ini kita sudah belajar bahwa Immanuel adalah istilah penebusan, ya. Nama yang diberikan kepada Mesias kita sendiri. Sekarang poinnya apa dari penjelasan saya ini teman-teman semua? Ini poinnya. Apapun yang terjadi dalam hidup orang-orang yang terikat perjanjian dengan Bapa melalui Yesus Kristus, ya. Orang-orang yang terikat perjanjian itu akan memiliki satu kepastian. Apa kepastian yang kita miliki teman-teman? Kepastian yang kita miliki adalah God will be with us. Itu kepastian yang kita miliki. Sekali lagi, God will be with us. Teman-teman, saya tidak katakan Tuhan akan selalu menjauhkan sakit penyakit dari kita. Nggak ada saya katakan itu. Saya tidak katakan Tuhan akan selalu melepaskan kita dari pencobaan. Nggak ada saya katakan itu. Saya tidak katakan Tuhan akan membuat kita menjadi pemimpin. Tuhan akan membuat kita menjadi jenderal. Tuhan akan membuat kita menjadi bos. Bukan ekor. Saya tidak pernah mengatakan itu. Apa yang saya katakan sangat jelas kepada kita. Kepastian yang kita miliki apa? God will be with us.
Tuhan menyertai kita. Itu kepastiannya. Tetapi juga berbarengan dengan kepastian yang kita miliki, kita perlu pelajari hidup Yusuf. Ketika kita membaca Alkitab, kita temukan ya sampai bagian ini, Yusuf tidak melakukan suatu kesalahan ya teman-teman ya. Ya. Yusuf tidak melakukan kejahatan yang membuat saudara-saudaranya sampai menjualnya. Saudara-saudara yang menjual Yusuf karena apa? Kecemburuan mereka, ketidaksukaan mereka terhadap rencana mereka, rencana Tuhan, Yahweh kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf karena pemberontakan mereka terhadap kehendak Tuhan atas Yusuf sendiri. Dan sekarang Yusuf menjadi budak. Yusuf di sini dibeli, dia menjadi budak bagi Potifar. Memang teman-teman, sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang negatif nanti akan menerpa dia. Memang itu akan terjadi. Tetapi perhatikan baik-baik. Sebagai orang yang terikat perjanjian dengan Yahweh, ya, apapun hal negatif yang akan dihadapi oleh Yusuf, God is with him. Tuhan beserta dia. Ini mau membawa pesan kepada kita semua. Ya, apa pesannya? God with us. Ya, God with us. Karenanya jangan biarkan kejahatan orang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan perkataan negatif orang, jangan biarkan perbuatan negatif orang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan kita. Jika kita punya hubungan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan akan beserta kita. Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita untuk memposisikan kita ke posisi yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Karenanya kita butuh prinsip teman-teman dalam hidup. Kita butuh prinsip. Apapun yang Tuhan ingin untuk aku perbuat, dimanapun Tuhan ingin untuk aku berada, ya, seberapa sulit pun pengalaman itu nantinya, aku akan menjalaninya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Ini ide yang mau diangkat untuk kita teman-teman semua. Ini idenya. Tuhan beserta kita. Karena ikatan perjanjian. Tuhan setia dalam perjanjiannya. Yahweh menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Teman-teman, di sini Yusuf berhasil ya. Dan keberhasilan Yusuf itu membuat dia tinggal di rumah Potifar, orang Mesir itu. Selanjutnya ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sampai di situ ya ayat yang ketiga, sampai di situ. Saya mau katakan ini teman-teman semua tentang ayat yang baru saya bacakan kepada kita. Bagian ini benar-benar sangat menarik ya. Saya mau katakan kepada kita, ini tidak sesederhana sebagaimana kita mendengarnya. Sekali lagi, ini tidak sesederhana sebagaimana kita mendengarnya. Saya bacakan sekali lagi. Setelah dilihat oleh tuannya, ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh. Teman-teman, apa makna dari ungkapan ini? Apa makna di balik ini? Saya mau menerangkan ini kepada kita. Tafsiran Rabi, ya, tafsiran Rabi menunjukkan sesuatu yang sangat penting dalam bagian ini. Apa itu? Sangat penting di sini kita tidak memakai kata Elohim yang berarti God atau Tuhan. Kita tidak memakai kata Elohim. Tetapi yang dipakai apa? Yahweh. Itu yang mau ditekankan. Yahweh. Itu mau ditekankan. Itu poinnya teman-teman. Yahweh. Jadi di sini Potifar itu melihat. Ya. Potifar itu merasakan. Potifar itu memahami Yahweh yang menjadi poin utama beserta Yusuf. Yahweh menyertai Yusuf. Oke? Itu poinnya. Dan apa yang menarik adalah pemahaman yang dimiliki Potifar itu, dari dia lihat, dia rasakan, dia pahami, pemahaman yang dia miliki itu muncul dari kesaksian, teman-teman. Artinya apa? Artinya Yusuf sebenarnya
menunjukkan kepada Potifar. Sebenarnya Yusuf membagikan kepada Potifar. Sebenarnya Yusuf memberitahukan kepada Potifar tentang Yahweh yang adalah Elohimnya Israel. Itu makna yang ada di balik ungkapan tadi. Setelah dilihat oleh tuannya, ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh, selanjutnya apa dikatakan di sana? Dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Teman-teman, saya mau fokus kepada frasa yang dikerjakannya. In Joseph hands, ya. Ini maknanya di bawah kuasa Yusuf. Hal-hal yang ada di bawah kuasa Yusuf, hal-hal yang ada di bawah otoritas Yusuf. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Maksudnya seperti ini. Apapun tanggung jawab yang diberikan Potifar, ya. Apapun misi yang ditugaskan Potifar kepada Yusuf, apapun itu, entah yang gampang untuk dilakukan ataupun bahkan yang sangat sulit untuk dilakukan, apapun itu, Yahweh membuat Yusuf berhasil mengerjakannya. Yahweh membuat Yusuf berhasil mengerjakannya. Sehingga di sini teman-teman kita mendapatkan pembelajaran yang sangat penting sehubungan dengan topik kita. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Ya, menjadi berkat di dalam Tuhan. Perhatikan ini teman-teman. Perhatikan ini. Yusuf menjadi berkat karena Yahweh menyertainya. Yusuf menjadi berkat karena Yahweh bekerja membuatnya menjadi berkat. Yusuf menjadi berkat karena Yahweh berkarya membuat dia berhasil dalam segala tugas yang diberikan kepadanya. Saya nggak tahu ya, mungkin Potifar pernah bertanya kepada Yusuf, mungkin ya, mungkin Potifar pernah bertanya kepada Yusuf, Yusuf, mengapa kau selalu berhasil? Yusuf, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa setiap saya memberimu tugas hasilnya sangat memuaskan? Apa yang mau disampaikan melalui ini teman-teman semuanya? Saya mau katakan kepada kita, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam ataupun melalui Yusuf. Itu sebenarnya yang mau ditunjukkan di sini. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ini situasi yang gak normal teman-teman. Ini supernatural. Dan ini bisa terjadi karena apa? Yahweh. Bukan karena Yusuf. Ini terjadi karena Yahweh, bukan karena Yusuf. Dan yang menariknya lagi, perhatikan ini baik-baik. Dan yang menariknya lagi, Potifar bisa melihat kebenaran ini. Potifar bisa menangkap kebenaran ini. Apa kebenarannya? Yahweh lah yang bekerja di balik keberhasilan Yusuf. Potifar bisa menangkap kebenaran itu. Selanjutnya ayat 4 dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ingat, poinnya adalah Yahweh yang bekerja dalam diri Yusuf, ya. Potifar mampu menangkap kebenaran itu, Yahweh bekerja di balik kesuksesan Yusuf. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, teman-teman semua, ungkapan kepada Yusuf diberikannya kuasa. Under his hand atau into his hand. Pertanyaannya, kira-kira apa yang dilihat oleh Potifar di dalam tangan Yusuf? Ada apa dalam pikiran Potifar di tangan Yusuf? Tentu Potifar melihat apa yang ada di tangan Yusuf adalah kesuksesan. Tentu Potifar melihat apa yang ada di tangan Yusuf adalah kemakmuran, keberhasilan. Sehingga Potifar sepertinya cukup bijak, ya. Potifar ini sepertinya cukup bijak. Potifar mampu memahami apapun yang dia serahkan ke tangan Yusuf. Potifar merasakan, Potifar yakin penuh bahwa apa yang diserahkan ke tangan Yusuf pasti akan berkembang, pasti akan berhasil. Sehingga apa yang Potifar lakukan di sini, teman-teman, saya mau katakan ini sesuatu yang bijaksana yang dilakukan oleh Potifar di sini. Seakan dalam pikiran Potifar, ya, saya katakan seakan dalam pikiran Potifar, ketika aku berikan sesuatu yang kecil ke tangan Yusuf,
Aku menerima kesuksesan yang kecil. Seakan-akan dia katakan seperti itu. Ketika aku berikan sesuatu yang kecil untuk dikelola ke tangan Yusuf, aku menerima kesuksesan yang kecil. Karenanya aku akan berikan semuanya ke tangan Yusuf. Aku akan berikan semuanya kepada penguasa dan otoritas Yusuf untuk bisa memperoleh kesuksesan yang besar. Nah, seakan-akan seperti itu yang ada dalam pikiran Potifar ya. Hasilnya apa teman-teman? Hasilnya apa sesudah Potifar memberikan semuanya ke tangan Yusuf? Ayat 5 dikatakan di sana. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Yahweh ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, teman-teman semuanya, ini ayat yang terakhir untuk kita ya. Saya akan terangkan ini kepada kita. Ketika Yusuf menerima kepercayaan yang sangat besar itu. Oke? Ketika Yusuf menerima kepercayaan yang sangat besar itu, semuanya diserahkan ke tangan Yusuf. Apa hasil yang mau kita dengar? Apa hasil yang mau kita dengar? Mungkin teman-teman semua ingin mendengar hasil. Oh, pasti sukses. Oh, pasti hartanya bertambah. Oh, pasti akan tambah makmur. Itu kan? Itu hasil yang mau kita dengar kan? Kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran yang terjadi. Tapi rupanya bukan itu yang disampaikan di sini. Bukan itu yang ditekankan kepada kita di ayat yang terakhir ini teman-teman. Bukan keberhasilan, bukan kesuksesan, bukan kemakmuran yang terjadi. Bukan itu yang ditekankan sekali lagi. Apa yang ditekankan di sini ya? Perhatikan baik-baik. Sesudah Yusuf menerima kepercayaan yang besar itu, inilah hasilnya. Apa hasilnya? Yahweh memberkati. Itu hasilnya. Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Hasilnya apa teman-teman? Berkat Tuhan turun, itu hasilnya kawan. Berkat Tuhan turun ke rumah orang Mesir itu. Teman-teman semua, menurut saya ya, ini menurut saya Potifar ini termasuk manusia yang cukup bijak ya. Dia termasuk manusia yang cukup bijak. Dia nggak mengenal Yahweh. Dia tidak punya pengalaman khusus tentang Yahweh, tetapi dia punya pengertian, kepekaan. Dia punya kepekaan untuk melihat dan memahami berkat Yahweh itu. Dia peka melihat dan memahami berkat dari Yahweh bekerja melalui Yusuf. Yang karenanya ya, karena Potifar mampu melihat Yahweh bekerja melalui Yusuf, karenanya Potifar memakai Yusuf. Ngerti ya? Potifar mampu melihat Yahweh bekerja melalui Yusuf, makanya Potifar meninggikan Yusuf. Kok meninggikan Kok meninggikan? Iya, meninggikan dari seorang pelayan loh. Dari seorang budak loh. Menjadi apa? Seorang yang punya kuasa. Dari pelayan, budak, dia punya kuasa di rumah kapten dari Algojo ini. Sehingga berkat Yahweh ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Teman-teman semua, ketika Yusuf berkuasa atas segala milik Potifar ya. Di situ berkat Yahweh juga meliputi semua milik Potifar. Saya ulangi. Berkat Yahweh meliputi semua milik Potifar. Tidak masalah apapun medannya. Tidak masalah apapun kesulitannya. Di rumah atau di ladang, berkat Yahweh meliputi semua milik Potifar. Tetapi tegas dikatakan di situ kuncinya apa? Kuncinya Yusuf, teman-teman semua. Kuncinya Yusuf. Di dalam Yusuf, Yahweh yang adalah Elohimnya Yusuf bertindak demi Yusuf. Karena apa? Hubungan perjanjian. Sehingga di sini kita menemukan betapa Potifar itu meninggikan Yusuf. Semakin dia meninggikan Yusuf, semakin dia memberikan kuasa kepada Yusuf, maka berkat Yahweh akan semakin mengalir melalui Yusuf kepada Potifar.
Sehingga melalui semua penjelasan ini teman-teman semua, kiranya kita bisa melihat, ya, kiranya kita bisa melihat ini sebenarnya mau mengingatkan kita kepada janji Yahweh itu sendiri. Janji Yahweh yang mana? Bahwa umat pilihannya, umat perjanjiannya Israel akan menjadi alat berkat Tuhan. Di sini Yusuf akan menjadi alat berkat Tuhan. Apa hubungannya dengan kita? Orang-orang yang ada dalam perjanjian, orang-orang yang ditebus akan menjadi alat berkat Tuhan. Sehingga teman-teman semua kita dipanggil, ya, melalui firman ini kita dipanggil sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi berkat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. God with us. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.